Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibnu Khaldun Rahmatullah, NIM 23030101017 dari Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Fiber Asia. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen strategik dengan studi kasus perusahaan Samsung. Yang pertama yaitu strategi perusahaan agar produk mereka mampu bertahan dan bersaing di pasar. Dalam hal ini adalah mengapa Samsung produknya mampu bertahan dan bersaing di pasar. Ini dikarenakan ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu berkaitan dengan inovasi berkelanjutan, yaitu Samsung terus berinvestasi dan penelitian dalam penelitian dan pengembangan atau research and development. Mereka mengedepankan inovasi baik dalam teknologi maupun desain produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berubah. Yang kedua yaitu melakukan diversifikasi produk, yaitu Samsung memiliki portofolio produk yang sangat luas, mulai dari smartphone, elektronik rumah tangga hingga semikonduktor. Diversifikasi ini membantu mereka mengurangi resiko dan mengakses berbagai pasar. Yang ketiga, melakukan pemasaran yang efektif. Samsung dikenal dengan strategi pemasaran yang agresif, termasuk iklan yang menarik, dan kolaborasi dengan berbagai influencer serta merek terkenal. Ini membantu meningkatkan visibilitas dan daya tarik produk mereka. Yang keempat yaitu fokus pada kualitas. Manajemen Samsung menekankan pada kualitas produk. Mereka melakukan kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar yang tinggi sehingga dapat membangun kepercayaan konsumen. Yang kelima adalah adaptasi terhadap tren pasar. Samsung cepat beradaptasi dengan tren teknologi dan preferensi konsumen seperti perkembangan dalam teknologi 5G, perangkat pintar, dan perangkat wearable. Yang keenam, penguatan rantai pasokan. Dengan membangun hubungan yang kuat dengan pemasok dan memiliki kendali atas beberapa elemen rantai pasokan, Samsung dapat memastikan kelancaran produksi dan pengendalian biaya. Yang ketujuh, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Samsung juga berfokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial yang semakin menjadi pertimbangan penting bagi konsumen. Ini membantu membangun citra positif dan loyalitas merek. Yang kedelapan, yaitu peningkatan layanan pelanggan. Manajemen Samsung memberikan perhatian besar pada layanan pelanggan untuk memastikan pengalaman pengguna yang baik, termasuk dokumen penjual yang memuaskan. Demikianlah ada 8 faktor yang menyebabkan mengapa produk Samsung mampu bertahan dan bersaing di pasar. Berikutnya akan dijelaskan masing-masing faktor tadi secara lebih detail. Yang pertama yang berkaitan dengan inovasi berkelanjutan. Jadi dalam hal ini Samsung membuat produk yang ramah lingkungan, yaitu dengan membuat desain produk berkelanjutan. Kemudian juga menggunakan energi terbarukan. Samsung telah berinvestasi dalam proyek energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin untuk mengurangi jejak karbon mereka. Kemudian efisiensi energi, perusahaan telah memperkenalkan teknologi hemat energi dalam produk-produk mereka seperti televisi dan perangkat rumah tangga. Kemudian adanya inisiatif daur ulang. Samsung menjalankan program pengembalian dan daur ulang perangkat lama yang memungkinkan pelanggan untuk mengembalikan perangkat yang tidak terpakai untuk didaur ulang dengan cara yang ramah lingkungan. Kemudian mengadakan riset dan pengembangan untuk berkelanjutan, kemudian adanya komitmen pada keberlanjutan, dan kemudian juga adanya pengembangan teknologi smart home, dan yang terakhir adalah adanya inovasi dalam pembungkus dan kemasan. Kemudian yang berkaitan dengan diversifikasi produk atau perluasan produk, Samsung buat produk bermacam-macam. Yang pertama yaitu elektronik konsumen, kemudian perangkat rumah tangga, misalkan kulkas dan mesin cuci, peralatan dapur,
Kemudian juga yang berkaitan dengan teknologi informasi, misalkan laptop dan tablet, kemudian monitor dan proyektor. Kemudian juga adanya produk wearable device, yaitu misalkan jam tangan pintar, earbud, ya, misalkan Samsung juga memproduksi earbud nirkabel seperti Galaxy Buds yang dirancang untuk kualitas audio tinggi dan kenyamanan pengguna. Kemudian adanya solusi bisnis to bisnis, kemudian teknologi bergerak atau teknologi mobile, kemudian terkait teknologi kesehatan, misalkan adanya perangkat kesehatan digital, dan juga energi dan keberlanjutan, misalkan adanya panel surya. Kemudian faktor yang ketiga, yaitu yang berkaitan dengan pemasaran yang efektif. Di sini misalkan adanya inovasi produk dan teknologi, kemudian pemasaran digital dan media sosial, kemudian melakukan iklan yang kreatif, misalkan kampanye iklan TV dan digital, kemudian melakukan kampanye yang bertema. Berikutnya adalah pengalaman pelanggan yang ditingkatkan, yaitu adanya Samsung Experience Stores dan layanan pelanggan. Kemudian adanya penawaran paket dan bundling. Misalkan Samsung seringkali menawarkan paket bundling, misalkan dengan menjual smartphone bersama dengan earbud atau aksesoris lainnya. Kemudian adanya partnership dan sponsorship, yaitu menjadi sponsorship acara besar, kemudian juga melakukan kemitraan strategis. Kemudian melakukan segmentasi pasar yang tepat, dan kemudian juga kampanye berkelanjutan. Faktor yang ketiga yang menyebabkan mengapa produk Samsung mampu bersaing bertahan yaitu karena Samsung berfokus pada kualitas, yaitu dengan melakukan riset dan pengembangan yang kuat, melakukan kontrol kualitas yang tepat, kemudian melakukan sertifikasi dan standarisasi internasional, dan juga adanya pelatihan karyawan. Berikutnya yaitu melakukan adanya feedback dan perbaikan berkelanjutan. Misalkan di sini ada metode Kaizen. Jadi melakukan prinsip Kaizen untuk perbaikan berkelanjutan dalam proses produksi dan manajemen yang berfokus pada peningkatan efisiensi dan kualitas. Berikutnya adalah melakukan inovasi material dan teknologi. Kemudian juga melakukan purna jual dan layanan pelanggan. Kemudian juga melakukan fokus pada pengalaman pengguna. Dan melakukan perancangan user-centric. Produk dirancang dengan mempertimbangkan pengalaman pengguna dengan antar muka yang intuitif dan fitur yang bermanfaat sehingga meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Faktor berikutnya yaitu yang berkaitan dengan adaptasi terhadap tren pasar. Jadi Samsung juga melakukan beberapa proses penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Yang dilakukan adalah melakukan inovasi produk, kemudian melakukan transformasi digital dan IoT, kemudian adanya sustainability dan keberlanjutan, kemudian adanya personalisasi dan pengalaman pengguna, kemudian juga melakukan pemasaran digital yang dinamis, kemudian fokus pada segmen pasar yang berbeda, misalkan menargetkan generasi muda, yaitu dengan memperkenalkan fitur dan desain yang menarik bagi generasi muda, seperti mode di smartphone dan kolaborasi dengan brand atau artis yang relevan. Kemudian berikutnya pengembangan layanan dan ekosistem. Misalkan adanya layanan streaming dan konten, mengembangkan layanan streaming dan konten untuk memperkuat nilai tambah produk mereka di Samsung TV Plus yang memberikan akses ke konten gratis. Ini juga adanya ekosistem layanan, menciptakan ekosistem layanan yang mencakup berbagai produk dan aplikasi, memungkinkan pengguna untuk memiliki pengalaman yang lebih terpadu dan efisien. Berikutnya, faktor yang mendorong mengapa produk Samsung mampu bertahan dan bersaing, yaitu karena adanya penguatan rantai pasokan. Beberapa hal yang dilakukan adalah adanya diversifikasi pemasok, yaitu memperluas jaringan pemasok, kemudian melakukan investasi dalam teknologi dan otomasi,
Kemudian salah satunya adalah dengan penggunaan kecerdasan buatan dan big data. Kemudian mempertimbangkan manajemen risiko, kemudian melakukan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Kemudian melakukan pengembangan kemitraan strategis, melakukan optimalisasi logistik dan distribusi, misalkan dengan membangun fasilitas distribusi dan pusat logistik yang canggih untuk meningkatkan efisiensi pengiriman dan pengelolaan inventaris. Dia juga melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan. Dengan memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai praktek terbaik dalam manajemen rantai pasokan, meningkatkan kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang. Juga adanya adaptasi terhadap perubahan pasar. Misalkan mampu dengan cepat beradaptasi terhadap perubahan permintaan dan tren pasar, sehingga rantai pasokan dapat dioptimalkan sesuai kebutuhan. Kemudian, hal yang juga faktor yang bisa membuat produk Samsung dapat bersaing dan bertahan yaitu adanya keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Jadi di sini ada keberlanjutan lingkungan, kemudian program daur ulang dan pengolahan limbah. Jadi di sini misalkan ada program daur ulang global, Samsung menjalankan program pengembalian dan daur ulang perangkat lama yang memungkinkan konsumen untuk mengembalikan produk mereka untuk didaur ulang secara bertanggung jawab. Dan juga adanya pengolahan limbah, yaitu menerapkan praktek pengolahan limbah yang baik di fasilitas produksi untuk meminimalkan limbah dan meningkatkan tingkat daur ulang. Kemudian juga yang ketiga, melakukan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Kemudian juga melibatkan diri dalam komunitas. Misalkan adanya program volunteering, yaitu mengajak karyawan untuk terlibat dalam kegiatan sukarela dan komunitas lokal, termasuk proyek-proyek yang berfokus pada pendidikan, lingkungan, dan bantuan bencana. Kemudian juga adanya dukungan untuk komunitas terdampak bencana, yaitu dengan cara memberikan bantuan kepada komunitas yang terkena dampak bencana alam melalui donasi dan dukungan material. Kemudian juga melakukan praktek bisnis yang etis, yaitu patuh terhadap standar etika, kemudian transparan dalam laporan. Kemudian juga adanya keberlanjutan rantai pasokan, yaitu kolaborasi dengan berbagai pemasok. Selanjutnya adalah inovasi untuk keberlanjutan, yaitu dengan menginvestasikan dalam penelitian dan pengembangan teknologi baru yang berfokus pada keberlanjutan seperti pengembangan baterai yang lebih efisien dan solusi teknologi hijau. Kemudian faktor berikutnya yang membuat mengapa produk dari Samsung bisa bersaing dan bertahan adalah adanya peningkatan layanan pelanggan. Hal yang dilakukan adalah layanan purna jual yang responsif, adanya pusat layanan dan perbaikan, adanya program garansi dan perlindungan, dan kemudian juga adanya pelatihan edukasi pelanggan, kemudian adanya keterlibatan pelanggan melalui umpan balik, kemudian berfokus pada pengalaman pengguna dan terus ditingkatkan. Kemudian melakukan inovasi dalam layanan digital, misalkan dengan adanya chatbot dan kecerdasan buatan, kemudian penggunaan augmented reality, yaitu misalkan mengembangkan fitur augmented reality dalam aplikasi untuk membantu pelanggan mendapatkan pengalaman interaktif dalam memilih dan memahami produk. Kemudian juga adanya program loyalitas dan insentif, yaitu menerapkan program loyalitas yang memberikan penghargaan kepada pelanggan setia melalui diskon, penawaran eksklusif, dan akses awal ke produk baru. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.